Kita lanjutkan materi dengan general inverse matriks khusus. Ada beberapa teorema terkait hal ini. Yang pertama, kalau C adalah skalar tidak nol, maka G inverse dari CA itu sama dengan 1/C kali G inverse A. Lalu yang kedua, kalau A sama dengan A1 tambah A2 hingga AT, dan kita punya AI, AJ transpose sama dengan 0, AI transpose AJ sama dengan 0 untuk semua I dan J, dengan I tidak sama dengan J, kita akan punya G inverse A sama dengan G inverse A1 tambah G inverse A2 hingga G inverse AT. Jadi kondisi di mana ini menjadi begini, itu hanya berlaku kalau syarat ini terpenuhi. Apa ini maksudnya? Ini maksudnya adalah A1, A2 transpose sama dengan 0, A1, A3 transpose sama dengan 0, hingga A1, AT transpose sama dengan 0, lalu juga ada A2, A3 transpose sama dengan 0, dan berlaku juga untuk yang transpose di depan. Jadi syarat ini harus ada baru berlaku G inverse A sama dengan G inverse A1 hingga G inverse AT. Jadi agak berat syaratnya. Nah, teorema ketiga, kalau A adalah sembarang matriks ukuran N kali M, dan ada matriks K yang non-singular, ukurannya M kali M, dan kita punya B sama dengan A kali K, maka akan berlaku B kali G inverse B itu sama dengan A kali G inverse A. Teorema keempat, kalau A transpose A sama dengan AA transpose, maka kita akan punya G inverse A kali A akan sama dengan A kali G inverse A. Dan G inverse dari A pangkat N itu akan sama dengan G inverse A di pangkat kat N untuk N bilangan yang bulat positif. Nah, teorema berikutnya yang kelima terkait Kronecker product. Kalau A sama dengan B Kronecker product C, maka kita akan punya ini. Jadi kalau kita punya A sama dengan B Kronecker product C, kita akan punya kalau G inverse A sama dengan G inverse B Kronecker product G inverse C. Jadi pada saat matriks kita tidak full rank dan ternyata dia hasil Kronecker product, kita bisa hitung G inverse-nya dengan cara seperti ini. Dan dengan di sini kita punya G inverse A kali A sama dengan G inverse B kali B, Kronecker product dengan G inverse C kali C. Dan seperti ini juga. A kali G inverse A sama dengan B kali G inverse B, Kronecker product dengan C kali G inverse C. Jadi sama. Inverse-nya sama-sama di depan semua atau sama-sama di belakang semua. Nah, yang berikutnya, kalau A sama dengan B, 0, 0C, ini adalah matriks partisi. Ini partisi, kalau begini, jadi ini adalah matriks diagonal partisi. Kita akan punya G inverse A, itu juga sebuah matriks diagonal partisi, itu dengan dia adalah G inverse B, 0, 0, G inverse C. Jadi ini tetap dia nolnya, diagonalnya akan partisi nolnya akan tetap, diagonalnya yang B ini akan jadi G inverse B-nya, ini C, G inverse C-nya, seperti itu. Dan kita akan punya G inverse A kali A, itu akan sama dengan G inverse B kali B, 0, 0, G inverse C kali C. Ini juga matriks diagonal partisi, ini juga begini, sama. Kalau inverse-nya muncul di belakang. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, jika A adalah vektor tidak nol, maka G inverse A sama dengan inverse dari A transpose A kali A transpose. Ini kalau vektor tidak nol, kalau dia vektor berarti kan dia matriks ukurannya adalah N kali 1. Dia full rank dengan ranknya adalah 1. Jadi kita pakai rumus yang kemarin. Nah, lalu kalau A-nya matriks M kali N, tiap elemennya 1, G inverse A adalah 1 per NM kali A transpose. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini 3 kali 2. G inverse A-nya kita tahu dia akan berukuran 2 kali 3. Dan dengan teorema ini adalah 1 per 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nanti dengan penerus kita akan buktikan ini. Yang teorema ke-9,
G inverse A sama dengan A transpose jika dan hanya jika A transpose A adalah idempoten atau A sama dengan A inverse. Jadi kalau A transpose A-nya idempoten, kita akan dapatkan G inverse A sama dengan A transpose. Nah, itu teorema tadi terkait matriks kebalikan umum untuk matriks-matriks khusus. Salah satu matriks khususnya itu adalah yang ini tadi, matriks diagonal partisi yang di nomor 6. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung G inverse pakai metode Penrose. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menghitung G inverse untuk matriks yang full rank. Untuk yang tidak full rank, teorema kemarin tidak bisa digunakan. Jadi untuk matriks yang tidak full rank, kita akan gunakan metode Penrose untuk mendapatkan G inverse-nya. Nah, Penrose ini berlaku umum, bisa digunakan untuk menghitung G inverse dari matriks yang full rank ataupun untuk matriks yang tidak full rank. Jadi kita lihat kalau A adalah matriks M kali N, ranknya R, maka G inverse dari A kita hitung dengan iterasi berikut. Tahap pertama kita akan bentuk matriks B, itu bisa kita hitung dengan A transpose A ataupun AA transpose. Tidak ada ketentuan kita harus pakai yang A transpose A atau AA transpose. Cuma akan lebih bijaksana kalau pilihan kita adalah yang menghasilkan matriks yang lebih kecil. Jadi kalau kita punya matriks A 3 kali 5 dengan ranknya 2, rank A sama dengan 2, akan lebih baik kita pilih matriks B-nya adalah A transpose. Karena kalau kita pilih B-nya A transpose, kita akan dapatkan matriksnya adalah 3 kali 3. Tapi kalau kita pakai rumusnya ini, kalau kita pakai B-nya adalah A transpose A, kita akan dapatkan matriksnya adalah 5 kali 5. Sudah jelas bekerja dengan matriks 5 kali 5 akan jauh lebih sulit dibanding bekerja dengan matriks 3 kali 3. Jadi untuk tahap ini, kita pilihannya adalah yang menghasilkan matriks yang lebih kecil. Nah, setelah mendapatkan matriks B, kita akan hitung matriks C secara iterasi. Dimulai dari C1 itu adalah identitas. Identitasnya ini pakai I berapa sesuai dengan ukuran matriks B. Kalau B-nya 2 kali 2, kita akan pakai I2. Kalau B-nya 3 kali 3, kita akan pakai I3. Dan kalau B-nya sampai 5 kali 5, ya kita akan pakai I5 di sini. Sudah dapat C1, kita mulai mengiterasi dengan CI plus 1. Itu I-nya untuk 1, 2, hingga R-1. Ingat R tadi adalah rank dari matriks A. Nah, CI plus 1 kita hitung dengan identitas. Matriks identitas kita kalikan dengan skalar dengan skalar 1 per I. Kita kalikan dengan trace CIB. Lalu dikurangi dengan CIB. CIB ini kan berarti kalau kita menghitung untuk I sama dengan 1, berarti kita akan mulai dari C2. Kita hitung dari C1 sudah dapat identitas, kita hitung C2. C2 adalah itu matriks identitas dikalikan satu persatu. Berarti matriks identitas dikalikan dengan trace C1B, lalu dikurangi dengan C1B. Nanti kalau lanjut C3 itu pada saat I-nya sama dengan 2, kita akan dapatkan dia I, matriks identitas itu kita kalikan setengah, kalikan trace C2B, dikurangi C2B. C-nya berakhir di mana? Berakhir di R, untuk R-nya, untuk I-nya R-1. Jadi kalau CI plus 1 berarti akan berakhir di CR. Jadi kalau untuk I sama dengan R-1, berarti CI plus 1 itu adalah C, I-nya R-1 tambah 1. Jadi akan berakhir di CR. Jadi kita menghitung iterasinya dari berapa sampai sesuai ranknya. Kalau ranknya 2, kita akan hitung C1, C2. Kalau ranknya 3, kita akan hitung C1, C2, C3, dan seterusnya. Nah, sudah kita hitung C sesuai dengan ranknya, kita baru bisa menghitung G inverse A-nya. Kita hitung dengan G inverse A sama dengan R, ranknya R kali CRAT dibagi trace CRB, atau kita bisa menghitung dengan G inverse A sama dengan R kali A transpose CR dibagi trace CRB. Jadi rumusnya ini sama-sama dengan dibagi dengan trace CRB, hanya bedanya yang pertama transposnya di belakang, kalau ini transposnya di depan, R-nya skalar. Kita mau pakai yang mana? Ya kita sesuaikan.
Kalau di atas kita pakai B sama dengan A transpose A, kita akan gunakan G inverse A-nya ini. Tapi kalau B-nya kita pakai yang ini, kita akan pakai rumusnya yang ini. Kalau tertukar pakai rumusnya, nanti CRAT-nya tidak akan terdefinisi. Nah, kalaupun misalnya ada yang kerajinan, harusnya cuma hitung sampai CR, hitung sampai CR plus 1 atau malah CR plus 2, kita akan dapatkan CR plus 1B itu adalah 0. Jadi ini akan dapat 0. Ini akan dapat 0 juga. Dan TR-CRB itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau saat kita hitung sampai iterasi ke CR saja, itu trace CRB-nya nggak akan sama dengan 0. Jadi kita tidak melakukan pembagian dengan 0. Baik, kita lihat contohnya. Tentukan MKU dari matriks A 2, 1, 3, 4, 2, 1. Karena kita perlu tahu kita mengiterasi sampai C berapa, kita harus hitung trace dari, kita harus hitung rank dari A. Lakukan reduksi baris operasi baris elementer di sini, R2 dikurangi 2R1. Kita membuat hanya untuk membuat ini jadi 0. Berarti ini tetap 2, 1, 3, 4 kurang 4, 0, 2 kurang 2, 0, 1 kurang 6, min 5. Ini akan bisa jadi utama 1, jadi rank A sama dengan 2. Jadi karena ini matriks 2 kali 3 lalu ranknya 2, ini adalah matriks yang full rank. Ini bisa juga kita selesaikan dengan cara yang kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas soal ini pakai Penrose. Nah, dia sudah dapat ranknya 2, berarti kita akan menghitung sampai C2 nantinya. Kita hitung C1 dan C2. Nah, kita akan bentuk matriks B. Pilihan kita membentuk matriks B itu adalah B sama dengan A transpose A atau B sama dengan A transpose. Dengan ini B-nya 2 kali 3, kalau kita pakai A transpose A, kita akan dapatkan matriksnya 3 kali 3. Tapi kalau kita pakai AA transpose, kita akan dapatkan B-nya adalah 2 kali 2. Kita akan memilih yang ini. Jadi kita bentuk matriks B adalah A transpose, ini A-nya dikalikan A transpose, ketemunya segini. Sudah dapat matriks B, langkah kedua adalah bentuk C1. C1 identitas sesuai dengan ukuran matriks B. Kenapa? Ya biar bisa dioperasikan. Dapat C1 adalah 1001. Di tahap berikutnya kita butuh trace C1B. Jadi kita akan hitung C1B. Kalau C1-nya adalah 1001, kalau C1B-nya berarti matriks identitas kita kalikan dengan matriks B. Matriks B-nya adalah 14, 13, 12, 13, 21. Ini pasti ketemunya matriks B juga kan? 14, 13, 13, 21. Kan kita bukan organisasinya adalah sama dengan matriks B. Ini matriks B. Dan trace-nya jumlah elemen di diagonal utama. Trace C1B adalah 35. Nah, langkah berikutnya kita hitung C2. Kita hitung C2 dengan rumus yang tadi. I identitas dikalikan dengan skalar 1 per I kali trace C1B, lalu dikurangi dengan C1B. Nah, kita matriks identitas berarti tetap hanya I, identitas dikalikan dengan trace C1B. Trace C1B 35, berarti ketemunya artinya 350, 0, 35. Ini yang I trace C1B. Kurangi dengan C1B-nya ini. Kita akan dapatkan ini 21 min 13 min 13 14. Nah, nanti di tahap berikutnya pada melihat menghitung G inverse A, kita butuh trace C2B. Jadi kita hitung juga. Jadi dapat C1, hitung C1B lalu trace-nya, dapat C2, hitung C2B lalu trace-nya. C2B ini matriks C2-nya yang sudah dapat dari sini 21 min 13 min 13 14 kali matriks B yang atas. Kita dapatnya matriksnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita butuh trace dari C2B itu. Kita lihat trace-nya itu adalah jumlah unsur di diagonal utama. Berarti kita jumlah yang ini. Itu adalah 250. Ketemu di sini trace
C2B-nya adalah 250. Kita gunakan di sini. Kita pakai rumus G inverse A adalah 2 kali A transpos C2 dibagi trace C2B. Kita hitung G inverse A adalah 2, ini R-nya tadi trace rank-nya A transpos C2 dibagi trace C2B. Berarti 2 per 250, A transpos kali C2-nya, ini A transpos, ini C2-nya tadi. Ketemu, kita sederhanakan, kita dapat seperti ini. Ini adalah G inverse dari A. Untuk memastikan, silakan periksa. Ininya harus simetris, ininya harus simetris, ini harus berlaku. Untuk meyakinkan kita G inverse A yang kita peroleh benar, silakan diperiksa yang ini.